Apabila 48 gram kristal, ini berarti gram terlarutnya ya, 48 gram dilarutkan dalam 800. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Les Mat Kim. Oke, kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal UM/UGM tahun 2022. Ya, untuk persiapan kalian ya menghadapi ujian tahun ini, kita akan bahas soal-soal tahun sebelumnya ya. Ya, untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 pembahasannya di video sebelumnya ya. Untuk link video ada di kolom deskripsi ya. Oke. Berikut ini merupakan alasan bahwa unsur Zn tidak masuk dalam golongan logam transisi. Oke ya, gini ya. Apa sih syaratnya logam transisi? Transisi itu logam untuk golongan B ya. Syaratnya pertama itu konfigurasi elektron valensinya, elektron terluarnya itu harus ada S dan D. Nah, itu ya. Selanjutnya bersifat paramagnetik. Paramagnetik itu umumnya bisa mengikat magnet tetapi lemah ya. Nah, syaratnya paramagnetik itu apa? Harus ada orbital tunggal ya. Orbital yang terisi elektron tunggal di S dan D. Nah, selanjutnya selain elektron valensinya S dan D, terus bersifat paramagnetik, harus ada orbital tunggal di S dan D. Setelah itu bisa memiliki biloks lebih dari satu, biloksnya lebih dari satu, dan ionnya menghasilkan warna ya. Ion menghasilkan warna. Nah, salah satu syarat menghasilkan warna itu sama saja harus ada elektron tunggal di orbital SD. Oke ya, kita akan cek satu-satu. Satu, hanya memiliki satu macam biloks ya, betul. Zn itu biloksnya hanya ada satu, yaitu Zn2+. Oke ya, misalkan transisi saya ambil kromium aja. Kromium itu kan biloksnya lebih dari satu, bisa Cr2+, bisa Cr3+. Oke ya, misalkan saya punya Cu itu bisa Cu+, bisa Cu2+, gitu ya. Misalkan Fe itu juga transisi, bisa Fe2+, bisa Fe3+. Biloksnya lebih dari satu, tetapi kalau Zn biloksnya cuma satu, gitu ya. Oke, berarti satu betul, karena satu betul maka 3 betul. Ini hubungan asosiasi ya, maka pilihan gandanya 1, 2, 3. B itu adalah 1 dan 3, C itu adalah 2 dan 4, D itu hanya 4, sedangkan E semuanya benar. Bersifat ferromagnetik, salah ya. Nah, kita lihat di sini Zn itu nomor atomnya 30. Kita konfigurasikan menggunakan argon ya. Argon itu kan 18. Nanti ada 4s 3d. S-nya keisi 2 ya. Kan S maksimal 2, ini baru 20, maka D-nya keisi 10. Tidak ada elektron tunggal di sini. Semuanya terisi penuh. S terisi 2, D itu orbitalnya 5 ya. 1, 2, 3, 4 terisi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya terisi penuh, maka tidak bersifat paramagnetik. Oke, maka 2 salah ya. Oke, jawabannya ya B ya, 1 dan 3. Kalau 2 salah tidak mungkin 4 betul ya. Ini lebih tepatnya bersifat diamagnetik ya. Oke, lanjut aja ya Dek ya. Kita ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan senyawa dari hidroksida alkali tanah. Alkali tanah itu golongan 2 ya. Golongan 2 maka nanti bebek, mangan, cacing, seret banget rasane gitu ya Dek ya. Oke. Berbentuk suspendi yang banyak digunakan sebagai obat sakit lambung. Untuk obat sakit lambung itu adalah magnesium hidroksida. Lanjut ya, nomor 8. NaCN 0,2 M sebanyak 80 ml diencerkan sampai 100 ml. Saya akan buat pengenceran ya. Rumus pengenceran adalah M1V1 sama dengan M2V2. Nah, awalnya 0,2, volumenya 80 ml. M2 nya tidak tahu, ini yang sudah encer, diencerkan menjadi 100 ml, begitu ya. Seret-seret. Oke, maka nanti M2 adalah 8 dikalikan 0,2 itu 1,6.
1,6 dibagi 10. Inilah konsentrasi akhirnya ya, 1,6 kali 10 pangkat min 1 M. Selanjutnya, jika Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 9, Kw-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, konsentrasi larutan akan menjadi, ini berarti nggak ngaruh ya, saya kira ditanya pH. Udah, ini konsentrasi larutan akhirnya adalah ini, pengenceran. 1,6 kali 10 pangkat min 1 ya, atau 0,16. Begitu ya Dek ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 9. Sebuah pabrik akan memproduksi pupuk urea sebanyak 6 juta ton dalam 1 tahun ya. Urea nih, urea itu apa sih Mbak? CONH22. Inilah urea, akan memproduksi 6 juta ton dalam 1 tahun ya. Bahan baku yang digunakan adalah gas nitrogen, NH2, 2CO ini urea ya, ini MR-nya. Banyak gas nitrogen yang akan digunakan dalam pabrik selama 1 tahun. Ditanya adalah masanya gas nitrogen yang digunakan untuk memperoleh urea 6 juta ton. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari masanya nitrogen di dalam urea, CONH22. Nah, di dalam urea nitrogennya ada berapa? Ada 2 unsur. Maka saya kali gini, 2 dikalikan AR-nya N. Kita bagi dengan MR-nya urea. MR-nya urea CONH22. Setelah itu kita kali dengan massa totalnya. Massa totalnya urea CONH22. Nah, oke ya. 2 dikali AR-nya N itu adalah 14. Dibagi dengan MR-nya NO2 itu adalah 60. Dikali, atau ini adalah 28 ya, langsung ya, 14 kalikan 2 itu karena N2 gitu, N-nya ada 2. Masanya adalah 6 juta ton. Oke, 60 dibagi 6 itu adalah 10. 2 kalikan 14 itu 28. 28 dibagi 10 adalah 2,8 juta ton. Inilah massa nitrogennya, begitu ya. Oke, nomor 9 jawabannya B. Nah, ini terlihat gampang ya kalau karena kita bareng-bareng ya. Nanti adik coba sendiri di rumah terlebih dahulu boleh ya, baru kita cocokkan bersama. Kelarutan PbI2 dalam 3 liter air, suhunya 25 Celcius, adalah 2,805 gram. Ditanya KSP-nya PbI2. Nah, kita akan ionisasikan terlebih dahulu ya. PbI2 terion jadi apa? Pb2 plus dan 2-imin. Nah, ini ada 3 ion. Karena dia 3 ion, maka nanti KSP-nya pasti apa? KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Atau begini caranya. Ini KSP sama dengan ini S. S pangkat 1 dikali ini 2S. 2S pangkat 2. Begitu. S pangkat 1, 2 kuadrat itu 4S kuadrat. Jadinya kan 4S pangkat 3 gitu. Sama aja ya. Nah, sekarang kita akan mencari S. S itu apa? S itu sama aja konsentrasi. Nah, konsentrasi rumusnya apa Mbak? Rumusnya adalah gram dibagi MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Gitu ya. Nah, ini masanya, mana masanya? Ada nggak? Oh, ini masanya 2,805. MR-nya PbI2 ada. Oh, kita cari dulu ya, Dek ya. 207 ditambah 127 dikalikan 2. MR-nya itu adalah 461 dikalikan 1000 dibagi volumenya itu dalam bentuk mili ya. Karena ini 3 liter, maka saya taruh sini 3000. Coret-coret, begitu ya. 2,805 saya bagi dengan 461. Itu 0,06 sekian ya, lalu saya bagi dengan 3, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Inilah konsentrasinya atau S-nya. Lah, saya masukkan ke sini, maka 4 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3.
ya, 4 dikali 2 pangkat 3 itu 8 kali 10 min 3 kalikan 3 itu min 9. 8 kalikan 4 itu adalah 32. 32 kali 10 pangkat min 9 atau 3,2 kali 10 pangkat min 8. Ya, yang mendekati ini ya. Tadi ini kan sebenarnya koma berapa, 2 koma berapa begitu. Oke, jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10 pangkal lewat ya, Dek. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Ya, coba kita bahas. Senyawa KCl bukan termasuk senyawa kovalen. Oke, apa itu kovalen? Kovalen itu adalah senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Nah, sedangkan K itu adalah golongan 1A. Golongan 1A itu logam. Cl itu golongan 7A. 7A itu adalah non-logam. Ternyata KCl itu adalah senyawa ionik, karena di dalamnya ada logam dan non-logam. Jadi apakah senyawa kovalen? Pernyataan pertama adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, sebab ikatan ionik KCl membentuk senyawa elektron saling melengkapi yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Ini betul ya, KCl itu ion. Oke? Jadi pernyataan atas salah, bahwa benar. Salah benar itu adalah D. Atau kayak gini ya, A itu adalah benar-benar berhubungan. Kalau B apa? B itu adalah benar-benar tapi tidak berhubungan. Benar salah, salah benar, dan E kedua pernyataan salah. Semangat ya. Oke, lanjut nomor 12 langsung ya. Zat radioaktif berikut ini yang digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Oh, ini adalah radioaktif hafalan ya, Dek ya. Ya, untuk mendeteksi paru-paru itu adalah xenon. Ya, Xe133. Selanjutnya ya, nanti kalian baca sendiri ya untuk iodin tentang gondok dan sebagainya ya, Dek ya. Silakan Adik pelajari lagi untuk bab radioaktif ini. 13. Diketahui senyawa hidrokarbon berarti CXHY ya. Mintanya MR-nya itu 100. Ternyata kadar karbonnya itu adalah 72%, maka kadar hidrogennya sisanya ya 28%. Rumus molekul hidrokarbon tersebut. Oke, begini deh. Langkahnya kayak gini. Di situ berarti kan ada perbandingan C sama H. Nah, perbandingan ini boleh kita menggunakan perbandingan mol. Massa itu sama aja persentasenya. Kita anggap ini persentase massa. Nah, rumusnya mol itu berarti kan gram dibagi dengan mr. Maka 72, oh ini AR ya, C itu 12 AR-nya. H itu adalah 28 AR-nya H itu 1. Oke, 72 dibagi dengan 12 itu adalah 6. 28 dibagi 1 ya 28. Kita sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 adalah 3. 28 dibagi 2 adalah 14. Ya, maka nanti hidrokarbonnya itu adalah C3H14. Ada enggak? Enggak ada ya. Maka saya akan gunakan ini, coba C6 berarti kita menggunakan rumus molekulnya ya. Ini rumus empiris. C6H28. Ini 28. Kita akan coba cek ya apakah MR-nya itu 100. C6 berarti kan 12 dikali 6 ditambah H-nya itu 28 ya. Maka 28 dikali 1 kan sama aja 28. Oke. 12 dikalikan 6 itu adalah 72. 72 ditambah 28 itu adalah 100. Oke ya. Jawabannya C6H28. Pasti bisa ya. Next kita masuk ke soal nomor 14. Apabila 48 gram kristal, ini berarti gram terlarutnya ya, 48 gram dilarutkan dalam 800 gram air, berarti ini gram pelarutnya itu adalah 800 gram. Nah, MR-nya MgSO4 itu adalah 120, ditanya molalitas. Ini koligatif ya, koligatif sering keluar ya Dek ya di UM-UGM. Rumusnya molalitas itu adalah GT, kita bagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarut. Oke ya, tinggal masukkan 48 saya bagi dengan 120 dikalikan 1000, gram pelarutnya adalah 800. Coret, 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 coret gitu ya.
48 dibagi 8 itu adalah 6. 6 per 12 itu adalah setengah. Jawabannya adalah setengah molal. Next ya, kita langsung ke soal nomor terakhir, nomor 15. Larutan NaOH 0,5 M sebanyak 500 ml akan diencerkan hingga menjadi 0,2 M. Pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Konsentrasinya berapa? 0,5 ya. Volumenya awalnya 500. Konsentrasi akhirnya adalah 0,2. V2-nya kita cari dulu ya. Maka nanti V2 adalah 500 dikalikan setengah, itu kan 250. Kita bagi dengan 0,2. Oke, maka V2 adalah masing-masing saya kali dengan 5 ya Dik, nggak apa-apa ya. 25 dikalikan 5 itu adalah 100. 250 dibagi 5 dikalikan 0,2 itu kan 1. Nah, yuk. Maka V2-nya adalah 1250 mili. Tapi adik jangan jawab ini. Yang ditanya adalah volume air yang ditambahkan. Apa rumusnya V2? V2 adalah V1 tambah V air. Maka nanti V air sama dengan V2 min V1. 1250 saya kurangi dengan 500 ya. 0 kurangi 0 adalah 0, 5 kurangi 0 adalah 5, 12 diambil 5 itu adalah 7. Jawabannya 750 ya. Ini saya hapus saja nih, kemungkinan nggak ada jawabannya ya. Tapi saya akan pilih E ya. Ini saya hapus. Harusnya 750 aja ya. Atau misalkan aja boleh isi F 750. Harusnya 750. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya Dek ya. Assalamualaikum.